Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bu Guru semuanya? Yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang soleh-soleh, dan yang solehah-solehah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, sukses, Allahu Akbar. Kalian masih ingat tepuk SIT Nurul Fajri nggak? Yuk kita sama-sama tepuk dulu. Tepuk SIT Nurul Fajri. SIT Nurul Fajri memang oke. SIT Nurul Fajri memang oke. Yes, Allahu Akbar. Sudah salat subuh? Sudah sarapan? Sudah semuanya ya, alhamdulillah. Makanannya pasti yang bergizi seimbang. Teman-teman semuanya, kita hari ini tematik belajar pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tapi sebelumnya kita awali dulu dengan membaca basmalah. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Secara sederhana, pertumbuhan dan perkembangan manusia, kita lihat atau kita ingat kembali foto kita yang lama, album foto. Ya, ketika kalian masih bayi, umur 1 tahun, umur 2 tahun, umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, hingga sekarang. Pasti ada perubahan kan? Berat badan kalian, tinggi badan kalian berubah. Nah, itu yang disebut dengan pertumbuhan. Kalau perkembangan, sama, kita lihatnya juga dari tahapan usia. Usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, hingga sekarang. Kalian tadinya belum bisa makan, belum bisa minum, bisanya nangis doang. Hingga akhirnya papa mama kalian mengajarkan cara makan. Meskipun awalnya berantakan, hingga akhirnya kalian seperti sekarang sudah bisa makan dengan benar. Tadinya belum bisa berbicara, lalu diajarkanlah berbicara. Masih cadel, belum lancar, sekarang sudah sangat pandai berbicara. Yang tadinya belum bisa berjalan, diajarkanlah berjalan sama papa mama kalian. Jatuh, bangun lagi, begitu terus. Akhirnya bisa berjalan dengan lancar, bahkan bisa berlari seperti sekarang. Tadinya kalian belum bisa membaca menulis, diajarkanlah mengenal huruf, coret-coret, pegang pensil sama mama papa kalian, sama bu guru. Hingga akhirnya sekarang kalian sangat pandai membaca dan menulis. Nah, perubahan itu yang disebut dengan perkembangan. Nah, dalam perkembangan dan dalam pertumbuhan ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Tidak serta-merta tiba-tiba langsung bisa begitu, bukan. Ada faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah makanan bergizi seimbang. Yang seperti apakah makanan bergizi seimbang? Ya, ini ada banyak zat, ya, 5 yang terkandung dalam makanan bergizi seimbang. Yang pertama ada karbohidrat. Terdapat pada biji-bijian, umbi-umbian seperti padi, kalau dimasak udah jadi beras. Jagung, bisa jadi popcorn, bisa jadi nasi jagung, bisa jadi bakwan. Sagu, singkong, ubi, kentang, dan sebagainya. Ya, itu namanya karbohidrat sebagai sumber tenaga. Yang kedua, protein. Terdapat pada daging, ikan, telur,
kacang-kacangan. Kalau sudah diolah ya bisa jadi tempe bacem, tahu goreng, ya, terus rendang, balado ikan, balado telur, telur dadar dan sebagainya. Itu dibutuhkan sebagai untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak, ya, sebagai zat pembangun. Lalu yang ketiga adalah lemak. Terdapat pada daging, mentega, susu, sayur mayur, minyak goreng, dan kelapa. Yang keempat, vitamin dan mineral. Terdapat pada buah-buahan dan sayuran serta susu. Ada vitamin C, vitamin B, vitamin D, ya, seperti itu. Yang terakhir, air. Terdapat pada air minum yang kita biasa konsumsi dan juga air yang terdapat pada sayur dan buah. Contoh makanan yang bergizi seimbang komposisinya seperti ini. Tuh ya, ada sayur-sayuran dan buah. Kemudian karbohidratnya itu kentang, ada roti. Kemudian protein itu ada daging, ada telur, sosis, ya. Kemudian lemak, ada susu. Kemudian ada air yang terdapat pada buah, itu yang apel dan sebagainya. Ini sudah lengkap semuanya. Dan ini seperti yang kalian makan ketika kalian di rumah, ketika catering di sekolah, ya, sudah terpenuhi makanan gizi seimbang, sehingga pertumbuhan dan perkembangan kalian berjalan dengan sempurna. Nah, kita kembali lagi ke faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor yang kedua yaitu olahraga yang teratur. Kita bisa senam, jalan, lari pagi, ya. Itu bagian dari olahraga yang teratur, tapi harus rutin dilakukan. Faktor yang ketiga, udara yang bersih dan lingkungan yang sehat. Udara yang bersih itu yang tidak ada polusi, ya. Di masa pandemi ini alhamdulillah, ya, ada hikmah yang baik juga. Dengan kemarin di PSBB dan lockdown itu ternyata mempengaruhi jumlah kendaraan yang mengotori lingkungan, yang mencemari lingkungan, mencemari udara. Dan itu sangat bermanfaat, ya, udara yang bersih itu terhadap pernafasan kita. Lingkungan yang sehat yaitu lingkungan yang bersih, yang tidak ada banyak tumpukan sampah, yang tidak banyak dikerumuni lalat, yang tidak banyak nyamuk, seperti itu. Yang keempat, sinar matahari yang cukup. Ini sangat kita butuhkan untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Di masa pandemi ini pula kita juga dianjurkan untuk berjemur. Berarti memang sinar matahari itu sangatlah penting, ya, untuk tubuh kita. Yang terakhir, istirahat yang cukup, ya. Apalagi untuk anak-anak sangat tidak dianjurkan untuk tidur yang terlalu larut malam, karena nantinya ketika pagi harinya, ketika kurang istirahat, kita akan lelah, ya, malas belajar, ngantuk, ya, sehingga itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan pertumbuhan serta perkembangan manusia. Nah, itu, ya. Yang terakhir dari yang Bu Guru sampaikan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini ada latihan soal yang harus kalian kerjakan, yaitu halaman 52 tematik 3A nomor 1 A, B, C, dan D. Dikerjakan di buku paket, tidak usah didokumentasikan atau dikirimkan, tidak usah, ya. Hanya sebagai latihan soal saja nanti untuk persiapan PTS. Itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.